Тихо! Сволочь! Hai guys, apa kabarnya kalian semua? Semoga tetap sehat saja ya di masa pandemi seperti ini. Di kesempatan kali ini, gue akan mereview dan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Eden yang dirilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan tentang perjuangan wanita cantik seksi yang harus merasakan rasanya digenjot oleh pelanggan-pelanggan dan harus bertahan hidup dari kerasnya dunia nakal. Bagaimana kelanjutannya? Akankah dia selamat dan bisa keluar? Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita masuk saja ke alur cerita filmnya ya guys. Film ini diawali dengan seorang wanita Asia bernama Kayla. Kayla ini sedang berbicara kepada ayahnya. Tak lama ayahnya pun memberikan cincin spesial dari ibunya sebagai kenang-kenangan. Tak lama kemudian ayahnya pun pergi dan menyuruhnya untuk berhenti smoking. Lalu ada temannya yang bernama Kiki. Kiki ini mengajak Kayla untuk pergi ke bar malam. Lalu diperlihatkanlah Brian, seorang laki-laki mesum. Di sini dia mengaku sebagai petugas polisi. Kayla yang merasakan ada benih cinta pun akhirnya terpikat kepada Brian. Lalu pergilah mereka berdua. Akan tetapi tak lama kemudian Kayla menyadari ternyata Brian adalah penculik dan dia memutuskan untuk kabur. Tapi tiba-tiba tertangkaplah Kayla. Lalu ia dimasukkan ke dalam truk. Dan tak lama setelah itu Kayla pun di sini pingsan. Ketika tersadar, ia mengetahui bahwa dirinya terikat. Lalu si petugas medis wanita ini menyuntikkan sesuatu ke tubuh Kayla. Tak lama ditunjukkan pemimpin dari persatuan PSK. Dia bernama Kyle. Kyle ini menjual gadis-gadis di bawah 18 tahun untuk disantap oleh para pelanggannya. Mereka juga selalu diberi tes pen sebagai pengecek apakah mereka hamil atau tidak. Dan kebetulan karena baru bergabung, si Kayla ini diajak menemui pelanggan barunya si Kyle. Tetapi pas si Kyle bersmok santuy, dia mendengar teriakan. Ternyata masa depan si pelanggannya telah hilang. Yang membuat dirinya mengejar dan menangkap balik Kayla untuk dibawa kembali ke rumah penampungan si Kyle. Kayla yang tertangkap pun akhirnya dihukum sadis di sini oleh Kyle. Dan kejadian berpindah 1 tahun kemudian, yang dimana Kayla mulai berbaur. Di sini dia berkenalan dengan seorang wanita bernama Priscilla. Lalu ada juga wanita kesayangan yang bernama Svetlana. Di sini Priscilla berkata bahwa Svetlana mendapatkan akses penuh di sini. Dan setelah itu Priscilla mengatakan bahwa umurnya 15 tahun sedangkan si Kayla umur 19 tahun. Di sini Priscilla berkata kalau di atas 20 tahun maka kita akan dieksekusi mati. Tak lama kemudian kita pun diperlihatkan seorang penguasa bernama Bob. Ternyata Bob ini adalah ayah si Kyle. Dia ternyata dalang dari semua ini. Lalu besoknya Kayla memohon kepada Kyle untuk menjadi asistennya. Akhirnya Kyle pun menyetujuinya, walau ada beberapa ujian yang harus dilewati oleh Kayla. Kayla pun harus melayani pelanggan-pelanggan terbaik dari Bob dan juga Kyle. Di sini Kayla melayani pelanggan dengan servis yang memuaskan, yang membuat akhirnya Kyle pun percaya kepadanya. Dia berhasil menggantikan posisi Svetlana. Svetlana pun tak terima dengan keputusan itu. Walau kesal, dia pun tak bisa apa-apa. Si Kyle pun mengajari Kayla berapa hal yang harus dilakukan sebagai sekretaris pribadinya. Tak hanya itu juga, Kyle juga mengajari Kayla menyetir mobil untuk supaya dia bisa membawa wanita-wanita penggoda untuk melayani om-om. Lalu besok harinya kita diperlihatkan Bob yang menanyakan kepada Kyle di mana Svetlana. Kyle pun memberikan jasad Svetlana. Tak lama kemudian mereka pun memancing bersama gitu deh. Look at that little guy run. Setelah memukuli ayahnya sampai mati, si Kyle pun senang. Sementara si Kayla pun histeris melihat hal tersebut. Tak lama kemudian mereka pun pergi ke rumah temannya Kyle. Di sini temannya bernama Marco. Lalu pas ketika Kyle mau minta korek api, dia melihat tato di tangan Marco. Lalu Kayla pun teringat bahwa Marco lah yang menculiknya. Ia pun pura-pura ke WC. Lalu dia melihat kamar di mana banyak tempat tidur bayi yang sudah hilang yang diperjualbelikan. Dia juga bertemu dengan Priscilla yang sedang hamil besar. Lalu karena tak mau ketahuan, akhirnya di sini Kayla pun berpamitan
Dan karena curiga, si Kel menyuruh Kayla untuk berhenti. Dia menguji Kayla untuk menembak salah satu wanita. Dengan berani pun, akhirnya Kayla pun mau menembak. Tapi tiba-tiba si Kel pun menghentikannya dan memeluknya. Lalu setelah itu scene berganti kepada Kel yang memberitahu kepada Kayla bahwa mereka akan berangkat ke Dubai. Karena kesempatan kabur hanya ini satu-satunya, akhirnya Kayla pun memutuskan untuk menaruh racun ke dalam pipa smoke-nya si Kyle. Tak lama kemudian Kyle yang menghisap pun akhirnya mati. Tak lupa juga Kayla membawa banyak uang Kyle. Dia juga menghancurkan gelang GPS yang ada di kakinya. Dan tak lama kemudian dia pun menemui Marco. Di sini Kayla pun memberikan uangnya semua untuk menebus Priscilla, tapi Marco menolak. Akhirnya dengan rayuan maut pun, akhirnya Marco pun di sini bersedia. Dengan jurus maut, akhirnya si Marco pun meninggal karena keracunan. Lalu Kayla pun menemui Priscilla yang sedang tidur. Lalu Priscilla menanyakan di mana anaknya. Akan tetapi kata Kayla, nanti saja aku jelaskan di mobil. Lalu mereka berdua pun pergi dari tempat jahanam tersebut. Di akhir film kita diperlihatkan Kayla yang sedang menangis menelpon sang ibu, dan film pun di sini telah selesai.